Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang Funda Summary. Ini salah satu fitur di dalam Namora Quant. Jadi misalnya kita mau cek saham Adaro misalnya. Jadi di sini fiturnya seperti ini. Ini basically untuk menunjukkan kondisi secara fundamental. Jadi balik lagi, kalau misalnya untuk analisa fundamental, saya sendiri yang udah berada di market hampir 10 tahun menyadari bahwa analisa fundamental itu memang yang paling solid, yang paling reasonable. Tapi ada satu satu kekurangan dari analisa fundamental yang melihat ke belakang ini, yaitu ya ada lagging effect-nya. Karena analisa fundamental ini misalnya nunggu laporan keuangan keluar, ini kan harga saham bisa volatil banget. Misalnya contoh nih, ini di periode sekarang sampai di periode awal kuartal 2 sampai awal kuartal 3 ini kan harga saham bergeraknya naik turun. Apakah ada yang berubah dari laporan keuangan? Nggak ada. Jadi laporan keuangannya firm tetap, tapi faktor yang merubah harganya itu bukan dari laporan keuangan lagi. Jadi udah dari mana-mana nih faktornya nih. Kayak gitu. Cuman kami tetap tampilkan, kami tetap buat faktor dari analisa fundamentalnya sendiri untuk mempertimbangkan bahwa seberapa tebal sebenarnya isi dari satu perusahaan tersebut. Misalnya contoh Adaro. Di sini ada satu fitur Insight AI, dia akan ngasih tunjuk apakah ini adalah emiten yang paling murah di sub industrinya. Jadi di sektor yang sama, di subsektor yang sama, yang menggarap bisnis yang sama lah intinya. Dia udah yang paling murah atau belum? Jadi di sini kasih notes per belum terendah di sub industri. Jadi yang terendah itu adalah AADI ya. Ternyata anak perusahaannya atau ya inilah dalam grupnya yang sama juga. Jadi pernya ADI itu 6,8, yang kita pilih ini 10,09. Terus posisi di industri ini based on sales-nya. Dia kasih tahu berdasarkan salesnya dia yang paling tinggi atau enggak, atau peringkat keberapa nih dari total saham-saham yang ada di sub industri yang sama. Terus di sini ada sales versus harga. Jadi kenaikan salesnya berapa persen dari kuartal yang terakhir ke kuartal sebelumnya. Terus perbandingan harganya juga. Jadi ngasih tahu kalau misalnya ternyata harganya bertumbuh lebih tinggi daripada kenaikan salesnya, ya overhype, dia kasih note seperti itu. Terus di tabel di bawah ini ada analisa-analisa fundamental. Misalnya kita mau lihat berdasarkan aset, liabilitas, equity, kita bisa pilih di sini. Berdasarkan rasio juga bisa kita pilih PBV, debt to equity, return on asset, return on equity, net profit margin. Kita bisa pilih di sini based on kuartal yang mana, itu juga bisa kita pilih. Jadi ini untuk dapat gambaran lah pertumbuhan price to earningnya, apakah dia tetap murah, terus harga sahamnya seperti apa. Ini ada harga sahamnya juga di sini. Lalu di sini ada fundamental DNA map. Ini scoring mentoknya itu 100. Sedangkan ini yang dibandingkan ini ada 5 faktor, 5 indikator. Jadi return on equity, PBV, per profit, sama sales. Intinya seperti ini. Ini bukan semakin tinggi itu artinya semakin tinggi PBV, semakin tinggi price to earning. Enggak seperti itu. Intinya ini scoring. Ini scoring kami coba olah berdasarkan pertimbangan kami sendiri. Intinya semakin mendekati 100 itu semakin menarik. Semakin mendekati titik 0 di sini ya semakin kurang menarik. Jadi kalau misalnya dia ini kan 100 nih. Ini scoringnya berarti di pentagon yang pertama ini itu 25%, ini kedua 50%, 75%, ini 100%. Jadi semakin mendekati ujung, semakin lebar dia semakin menarik. Terus di sini ada sales versus profit. Jadi sales balik lagi ini mirip seperti revenue dengan beberapa pertimbangan. Ini data yang dirilis sama bursa. Jadi ini ada sales, ada profit.
Jadi ini kita dapat gambaran seberapa besar sebenarnya sales dari satu perusahaan dan dibandingkan dengan profitnya. Ini mengindikasikan sebenarnya marginnya seberapa tebal. Jadi misalnya salesnya 31T, profitnya 7,5T, ya tebel nih marginnya nih. Jadi dapat gambarannya selebar inilah marginnya nih antara profit dan antara sales dan profitnya kayak gitu. Jadi ini ongkosnya lah setidaknya yang ada margin di sini karena ini yang mereka hasilkan, ini bersihnya, berarti sebesar inilah biayanya mereka gitu. Terus di sini juga ada perbandingan fundamental based on kuartalnya. Jadi per kuartal, misalnya kita mau bikin per kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, ini kita bisa bandingin semuanya. Kita misal mau tambah indikator lagi di sini bisa, kita tinggal pilih misalnya mau indikator apa yang mau kita tambahin. Misalnya di sini belum ada net profit margin muncul. Kayak gitu. Jadi dia bandingin juga net profit marginnya seperti apa pertumbuhannya. Terus di sini ada peer comparison. Jadi di sini maksimum 5 aja. Kalau misalnya memang mau ngelihat ada saham lain, ini kita bisa delete dulu. Oh, kayaknya Harum saya kurang tertarik. Saya mau lihat perbandingannya dengan saham yang lain nih. Jadi ketika kita klik di sini, ini kita nyari yang satu industri yang ngegarap bisnis yang sama. Jadi misalnya ini subindustrinya adalah coal production, jadi produsen batu bara. Ketika kita klik di sini, dia akan pilihin saham-saham coal production lainnya. Misalnya kita mau masukin Indica Energy, kita bandingin, misalnya mau bandingin asetnya atau profitnya. Ini nanti akan dibandingin semuanya, diurutkan berdasarkan yang terbesar sampai yang paling kecil, jadi top 5. Kalau misalnya kita mau bandingkan, saya mau lihat dari sektor lain dong, bisa nggak tambahin di sini? Kita klik aja misalnya BBCA, dia masuk langsung yang paling gede, jauh banget soalnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau bandingkan berdasarkan satu industri, kita klik yang di sini. Mau dari sektor lain, kita pilih yang ini. Terus ada valuation versus quality. Ini tujuannya untuk apa? Ini perbandingan ROI. Jadi seberapa produktif, sama di sini per seberapa murah. Jadi kalau misalnya dia semakin ke kanan bawah, itu artinya dia produktif banget tapi murah banget. Jadi yang nggak enak itu adalah kalau misalnya dia adanya di sini nih, di area ini. Jadi dia mahal tapi kurang produktif. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya contoh kita mau cek dari sektor perbankan misalnya BBCA. Dia akan langsung kasih top 5-nya. Perbandingannya seperti ini. Jadi untuk perbankan basically udah ada di area ini semua. Balik lagi, analisa fundamental itu adalah analisa comparison. Kita membandingkan relatif ke peer-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya udah ada di area ini semua, udah nggak bermain di area ini atau nggak bermain di area ini, ya udah berarti memang itu kurang lebih wajarnya gitu. Jadi ini kita lihat yang mendekati bawah sebenarnya yang lebih menarik kan. BMRI sebenarnya di sini ada di posisi yang relatif lebih menarik. BBNI tidak seproduktif itu, tapi ya memang nggak semahal itu. Ini BMRI dia ROI-nya tinggi dan PER masih mirip-mirip sama BBNI. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk fitur Funda Summary di dalam Namora Quant.